Halo guys, ini adalah video tutorial bagaimana membaca data dan menginterpretasikannya menjadi sebuah faktor atau keputusan untuk mempertimbangkan saham ini dibeli atau dilepas gitu ya. Jadi ini adalah saham-saham, eh, menunya di sini ya, sahamgue.my.id, loose big cap, saham-saham dengan kapitalisasi tertinggi dengan eh, kinerja paling negatif. Pada saat video ini dibuat, IHSG turun ke 7.036 atau turun cukup tinggi ya. Ini hari Jumat, minus 1,67%, dan beberapa saham turun cukup tinggi. Kita lihat di sini, harganya cukup tinggi turunnya. Dan kita lihat earning to price-nya. Earning to price adalah laba dibagi harga sahamnya. Laba per saham dibagi harga saham. Jadi ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibanding harga sahamnya. Jadi bukan berdasarkan total aset dan sebagainya, tapi real berdasarkan harga sahamnya. Jadi dari situ kita bisa lihat, bisa bandingkan aktualnya. Kalau harga saham saya 100, cuma dapat dividen 10, ya mungkin 10% sama dengan deposito gitu ya. Jadi ini memang lebih mencerminkan kemampuan perusahaan membayar dividen. Kalau kita lihat di sini Adro 33,4%. Di sini ada warna bantunya. Jadi warna yang hijau ini rata-rata earning to price-nya lebih bagus. Jadi ini sudah conditional format ya. Jadi semacam conditional format gitu. Kalau nilainya tinggi, otomatis warnanya akan hijau. Kalau nilainya negatif, earningnya negatif, berarti dia rugi. Saratoga ini rugi ya, minus 53%. Ruginya cukup dalam. Gunanya apa? Ini adalah kenaikannya. Artinya seperti ini, lebih mudahnya gitu kalau kita interpretasikan. Kalau earning to price-nya itu bagus, sedangkan kenaikan hariannya dia negatif, jadi ada peluang untuk buy. Benar begitu kan? Tapi jangan tergesa-gesa. Memang setiap saham itu analisanya tidak dari satu sisi saja. Kalian bisa cek lagi di teknikalnya. Kalian bisa cek lagi di slope-nya. Di website ini ada berita-berita seperti di sini ya. Nah, berita emiten, di sini ada juga berita emiten, 13 saham top, 13 saham bottom. Jadi berita-berita tersebut biasanya memang mewarnain kenaikan yang signifikan. Misalkan perubahan struktur modal, mendapat pinjaman, right issue, merger, akuisisi, mendapatkan pinjaman, kemudian membangun pabrik baru. Biasanya berita-berita non finansial tersebut justru lebih signifikan mengubah harga saham secara signifikan. Tapi ada juga yang kehilangan kontrak dan sebagainya, dia bisa turun dan sebagainya, revenue-nya negatif dan sebagainya. Jadi setelah kita melihat earning to price-nya seperti ini, kita melihat teknikalnya dan melihat berita-beritanya. Jadi gunanya apa tabel ini adalah supaya kita tahu saham ini cukup bagus tapi harganya turun. Dan karakteristik saham-saham big cap itu biasanya fluktuasi bulanannya rendah. Kayak seperti BCA ini rata-rata fluktuasi bulanannya cuma 6%, 5%, 4%, 7% kadang. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Itu sebabnya kalau kalian di big cap sudah dapat untung 4%, 5%, di close saja nggak apa-apa. Toh nanti bisa ada momen lagi untuk kita buy gitu. Jadi nggak perlu ditunggu, dan nggak, hampir mustahil kalau BCA ini sebulan bisa naik 11%, itu hampir kecil sekali. Kecuali ada momen-momen pasca krisis gitu itu. Tapi kalau
nggak ada momen yang spesial, ya hanya segitu-gitu aja, naik turun. Jadi sebenarnya trading di saham big cap ini cukup menguntungkan karena resistennya, support lainnya itu sangat kuat sekali, kecil sekali dia turun, kecuali saham-saham yang memang bisnisnya lagi sunset ya. Misalkan apa? Misalkan Unilever, misalkan sektor-sektor basic consumer non cyclical gini, HMSB. Karena kenapa? Memang daya beli masyarakat kita sedang turun gitu ya. Jadi wajar Unilever dan UMKM kita ini berkembang khususnya di makanan minuman sangat kuat sekali, sehingga gantinya mie instan tuh banyak sekali sekarang. Ada biskuit, ada minuman dan sebagainya. Itu sebabnya saham-saham consumer non cyclical itu tertekan sangat kuat. Oke, demikian. Dan khusus saham rokok memang karena keputusan kebijaksanaan cukai pemerintah yang memang tidak kondusif terhadap perusahaan rokok besar. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat GGRM, kemudian kita lihat HM Sampurna gitu, sahamnya cenderung turun. Oke, demikian supaya kita bisa melihat tabel ini dan menginterpretasikannya menjadi patokan awal. Karena kalau kita tidak punya patokan sama sekali, kita buta, kemudian kita mengambil keputusan. Inilah gunanya kita memiliki data, sehingga kita mendasari keputusan berdasarkan data-data. Walaupun saya tekankan sekali lagi bahwa saham tidak dipengaruhi oleh satu variabel, tetapi memiliki data yang semakin lengkap itu penting sekali. Memiliki pemahaman yang semakin lengkap itu menuntun kita ke jalan yang benar. Karena kalau tidak, kita hanya terombang-ambingkan oleh berita-berita yang sifatnya basi gitu. Orang sudah menggoreng, sudah waktunya turun, kita baru masuk. Seperti itu. Oke, thank you. See you next time. Saya ada di sahamgue.my.id, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan di X. Thank you. See you next time.